Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Alvina Mutiara Sidik dari kelas Farmasi D 2019. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kimia kuantitatif. Untuk pengertian, titrasi nitrimetri adalah titrasi yang dipergunakan dalam analisis senyawa-senyawa organik, khususnya amina primer. Dan prinsip titrasi nitrimetri yaitu pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer. Dan untuk pentiternya NaNO2 tetapi dalam suasana asam. Selanjutnya analit. Untuk analit titrasi nitrimetri itu NH2. Dan NH2 adalah zat yang mengandung gugus amin aromatis primer. Untuk indikator di sini dibagi menjadi dua. Ada indikator dalam dan indikator luar. Untuk indikator dalam adalah indikator yang dicapai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Contohnya yaitu tropeolid. Dan untuk indikator luar, contohnya pasta kanji iodida. Penetapan kadar titrasi nitrimetri, contohnya penetapan kadar parasetamol dengan cara timbang 20 tablet, hitung nilai rata-ratanya, terus gerus, dan ambil bobot rata-ratanya dan masukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 100 ml. Dan tambahkan aquades, stiter, dan saring. Lakukan pembacaan nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometri dan hitung kadar sampel menggunakan persamaan regresi. Untuk contoh aplikasi di bidang farmasi dengan judul jurnal pengaruh metode analis tablet parasetamol dengan akurasi. Sedangkan untuk titrasi kompleksometri adalah titrasi yang berdasarkan reaksi pembentukan reaksi kompleks. Misalnya penetapan kadar Ca2+ dengan EDTA. Dan untuk prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ yang akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat ditentukan. Dan untuk pentiter titrasi kompleksometri adalah EDTA. EDTA adalah salah satu ion jenis asam amina polikarboksilat yang merupakan ligan seksidentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat 2 nitrogen dan keempat gugus karboksilatnya. Dilanjut dengan analitnya yaitu kalsium atau Ca. Dan untuk indikator yang digunakan di titrasi kompleksometri ini itu adalah EBT. Dan indikator EBT ini berwarna merah bila berada dalam larutan yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Dan untuk penetapan kadar, saya langsung ambil contoh dari jurnal, yaitu penetapan kadar dengan titrasi dalam uji disolusi. Dan yang terakhir adalah aplikasi di bidang farmasinya dengan judul jurnal uji kadar disolusi tablet kalsium laknat menggunakan titrasi kompleksometri. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang perbedaan titrasi nitrimetri dan titrasi kompleksometri. Mohon maaf dalam pemaparan banyak kekurangan karena di sini saya dalam tahap pembelajaran. Karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.